Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majua-jua, jua-jua ahoy yahu. Bertemu kembali dengan saya Insolihin, pemimpin redaksi Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini begitu spesial, begitu luar biasa. Studio 1 Tribun Medan kedatangan PJ Gubernur Sumatera Utara, Dr. Andus Haji Agus Fatoni, MSI. Ya. Pak Gub, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bang Solihin. Terima kasih sudah bisa diundang di sini. Kami yang terima kasih Pak Gub, Ya. khususnya Tribuners yang menyaksikan tayangan sore ini. Jumpa sore hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tribuners, nanti dalam beberapa menit ke depan saya akan berdiskusi dengan Pak Gubernur terkait banyak hal. Satu di antaranya kemarin kita baru saja menyelesaikan PON ke-21 Pak Ya. Gubernur yang Ya. kemudian bagi saya mungkin agak berat karena Pak Gub otomatis masuk di bulan Juni kalau tidak salah. Ya, 24 Juni. Baru sekitar 3 bulan, Ya. terus disuguhin PR berat, Kerjaan PON. Iya. siap PON, ada kerjaan berat lagi nunggu nih. Iya. Pilkada di 2024 mendatang. Iya. Nah, Tribuners, sebelum saya bahas lengkap nanti bersama Pak Gubernur, saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini melalui 2 platform kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini mengenai Sumatera Utara, Medan, dan nasional serta internasional. Pak Gub, kami biasa menyapa audiens kami dengan Tribuners, Pak Iya. Gub. Mungkin Pak Gub mau menyapa Tribuners dulu. Silakan Pak Gub. Selamat sore untuk semua Tribuners di seluruh Nusantara. Ketemu kembali dan kita ngopi bareng kali ini di Medan. Di Medan. Iya. Studio 1 Tribun Medan, Pak Gub. Terima kasih Pak Gub sudah Iya, hadir. Iya. Pak Gub, otomatis 3 bulan ya Pak Gub ya? Iya. Kalau saya tidak salah 24 Juni. Iya, betul. 24 Juni ke Saya dilantik 24 Juni. 24 Juni. Betul. Otomatis 3 bulan lah. 3 bulan. Bergeser dari waktu itu Sumsel ya Pak Gub? Selatan. Sumatera Selatan. 9 bulan di sana. Rupa-rupanya kayaknya Pak Gub cocok di Sumatera ini ya. Sebelumnya lagi pernah di Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Pilkada juga waktu itu 2020. Oke. Jadi ini yang ketiga. Spesialis pilkada dan spesialis PON kayaknya. PON dan pemilu. Pak Gub, kemarin kita menggelar event yang luar biasa. Saya hadir waktu penutupan, Iya. Pak Gub. Memang waktu pembukaan di Aceh ya Pak Gub. Iya. Penutupan sangat luar biasa, Rame tapi ya, seru. seru. Ada banyak hiburan, Iya. ada pesta kembang api, ada Iya. pesta lampu yang luar biasa. Iya. Menyoba stadion Sumatera Utara, Iya. susu kata kawan-kawan Pak Iya. Gub. Iya. Bagus sekali, standarnya bagus, mungkin bisa jadi tempat kita event internasional nanti di Iya. sana. Tapi memang kemarin pertama kali PON yang diadakan di 2 Provinsi. provinsi Betul. Betul. sepanjang sejarah pelaksanaan PON, Iya. Pak Gub. Iya. Mungkin Pak Gub bisa jelaskan pada Tribuners kemudian bagaimana kemudian 4 bulan melakukan persiapan matang, kita melihat langsung Tribuners yang ada di Medan khususnya atau di wilayah Deli Serdang melihat bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan siang dan malam untuk pelaksanaan PON. Mungkin Pak Gub bisa menjelaskan bagaimana kemudian di 4 bulan sebelumnya itu mempersiapkan pelaksanaan PON, Pak Gub. Iya, memang saya dilantik untuk persiapan PON itu bilangan 3 bulan lah ya, sekitar 100 harian lah. Dan saya tahu bahwa tugas utama selain tugas-tugas rutin, saya dilantik di Sumatera Utara itu untuk mempersiapkan PON dan juga persiapan pilkada. Kalau pilkada itu di semua daerah, tapi khusus PON hanya di 2 tempat, yaitu di Sumatera Utara dan di Aceh. Nah, persiapan PON tentu perlu melibatkan semua pihak. Maka begitu saya dilantik Pak Mendagri, kurang dari 4 jam saya langsung melapor Pak Menpora. Saya langsung meminta arahan, minta petunjuk, kemudian mendiskusikan bagaimana persiapan pelaksanaan PON di 2 provinsi ini. Nah, saya juga ngebut besok harinya begitu saya landing di Sumatera Utara, saya langsung ngecek venue, stadion utama dan sekitarnya situ. Baru mendarat aja mendarat udah. langsung ke situ bersama dengan Forkopimda. Karena memang dekat ya Pak ya? Ya, dekat. Ya, dekat bandara waktu itu ya? Iya, dan itu PR kita. Di situ ada stadion utama, ada stadion Madya, ada kemudian stadion bola voli ya, gor bola voli, kemudian ada sirkuit ya Pak? ada kalau nggak salah. untuk ini juga
Tarung. Benar. Itu juga ada di situ. Saya cek di situ. Dan memang harus berlari kencang, nggak boleh lagi kita belajar lagi. Kita harus berlari sekencang-kencangnya. Maka besok harinya saya pagi-pagi berkeliling ke Forkopimda. Satu-satu saya datangi. Pangdam, Kapolda, Kajati, itu saya datengin satu-satu, mendiskusikan juga persiapan PON dan juga kondisi terkini Sumatera Utara. Kemudian siang harinya saya bertemu memimpin rapat langsung dengan seluruh pimpinan OPD, seluruh kepala-kepala dinas, memberikan arahan, juga menerima masukan, mendiskusikan tentang kesiapan apa yang kita lakukan untuk penyelenggaraan PON dan juga kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lain. Malam harinya itu juga langsung kita rapat PB PON, mengundang dari Kemenpora, mengundang KONI, hari cukup lengkap waktu itu, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Bendahara, kemudian Pak Menpora juga memberikan arahan, Deputi-Deputi juga hadir, kemudian Forkopimda hadir, Bupati Wali Kota hadir. Itu kita langsung gaspol. Nah, dari situlah kemudian kita melakukan langkah-langkah. Langkah yang lain adalah saya langsung merubah dan mengusulkan perubahan SKPB PON. Jadi ketua umumnya kalau PB PON itu ya gubernur. Nah, wakilnya itu saya rubah, wakilnya adalah Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Pak Kajati. Nah, jadi ini PB PON di Sumut ini kolaborasi. Jadi sinergi semua pihak. Pimpinan Forkopimda ini langsung Pak Gub ikat dalam SK terbaru itu. Terbaru itu. Dan di level bawah juga semuanya terlibat. Jadi unsur TNI, Polri, Kejaksaan, PNS, Pemprov, Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota ikut sama-sama di situ. Rasanya nggak bisa main-main itu ya Pak. Semua sudah lengkap di situ. Kita serius betul untuk mempersiapkan PON itu. Dan kita bersyukur itu sangat bermanfaat untuk pendampingan kita. Jadi misalnya ada perlu kekuatan tenaga personil TNI bantu. Ada perlu pengecekan dari kepolisian, ikut turun. Dari kejaksaan ikut turun. Nah, jadi kepanitiaan PON itu cukup lengkap unsurnya. Bahkan di bidang pengawasan itu, di situ ada BPKP. Kepala BPKP provinsi juga ikut. Ada inspektorat. Ada Pak Dirkrimsus. Ada kemudian asisten Intel dan Asdatun Kajati ikut sebagai pengawas. Jadi kita merasa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan bersama. Maka pada akhirnya ya kita bersyukur semuanya berlangsung dengan sukses karena kita bersama-sama. Dan kabarnya Tribuners sejak mendarat itu Pak Gub katanya setiap sore atau malam tuh mantengin proyek katanya Pak. Iya. Kita pokoknya ikuti terus perkembangannya. Kita ikutin pembangunannya. Nah, sebenarnya yang banyak disorot itu stadion utama. Jadi dianggap oleh publik bahwa PON di Sumatera Utara belum siap karena stadionnya belum selesai. Nah, ini yang berkali-kali sudah saya jelaskan bahwa stadion utama itu digunakan untuk penutupan. Tidak digunakan untuk pertandingan. Nah, ini. Padahal venue untuk pertandingan lain seperti di Pancing segala macam kan sudah clear ya Pak. Termasuk di sport center di situ juga sudah sport center ya. Semuanya bisa berlangsung dengan lancar. Tandanya adalah tidak ada satu pertandingan pun yang tertunda. Bahkan venue-venue kita ini banyak yang venue berstandar internasional. Bahkan mendapat sertifikat seperti stadion atlet, bola voli, bowling, gateball gitu. Banyak sekali. Yang sudah standar internasional. Dan ini nanti insya Allah mudah-mudahan nanti akan digunakan oleh seluruh pengurus-pengurus pusat dan juga pencinta olahraga untuk event-event internasional juga. Dibanding PON sebelumnya Pak Gub, tentu kan ini tantangan lebih besar. Kenapa? Perlu tadi misalnya untuk koordinasi di tingkat Sumut saja Pak Gub harus melakukan proses pendekatan dan mengajak stakeholder lain. Lalu kan ini ada 2 provinsi Pak. Bagaimana kemudian kita memastikan konektivitas antar provinsi waktu itu Pak? Nah, ini tantangan lain. Tadi betul, di internal saja kita perlu kuat, apalagi ini di 2 provinsi, berarti kita koordinasinya juga perlu kuat. Ya, kita bersyukur bahwa koordinasi dengan Aceh juga sangat bagus, sehingga semuanya bisa sinergi. Apa yang dilakukan Aceh, kita juga tahu, apa yang dilakukan oleh Sumatera Utara, Aceh juga tahu, sehingga ini semua saling memperkuat. Nah, walaupun ini tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Dan PON kali ini termasuk PON terbesar sepanjang sejarah. Benar. Karena
jumlah provinsinya 38 plus 1 otorita IKN. Jumlah atletnya ada 12.000 lebih. Ya. Kalau official di Sumatera Utara itu ada 18.000 bahkan ditambah official. Besar sekali. Kemudian jumlah cabang olahraganya juga termasuk terbesar. Termasuk beberapa volunteernya ya, juga. termasuk beberapa cabang eksibisi kan Pak, ya yang sudah kita gelar. Ada beberapa record yang memang kemudian terpecahkan di PON saat ini kemarin Pak. Memang satu, pertama kali diadakan di 2 provinsi dengan jumlah peserta terbanyak. Capaian sendiri kalau menurut Pak Gub untuk kita Sumatera Utara dengan PON di 2024 PON ke-21 kemarin, ada kenaikan nggak Pak? Secara peringkat, secara prestasi atlet segala macam. Ya, ini kita juga bersyukur PON 21 kali ini kita kan dari awal mencanangkan ada 4 sukses. Sukses penyelenggaraan. Penyelenggaraan ya walaupun ada beberapa kendala, ada beberapa masalah, namun secara umum berjalan dengan lancar dan sukses. Tidak ada pertandingan yang tertunda. Bahkan di penutupan kita melihat antusiasme masyarakat luar biasa ya Pak ya. 30.000 lebih di situ, dan tandanya sederhana, begitu pulang semua aman. Ya. Kalau penonton tidak puas, kalau pulang itu banyak yang dirusak-rusak tuh. Benar. Nah, ini aman, berjalan kaki berkilo-kilo itu semuanya happy di situ, semuanya gembira. Bahkan untuk menyetop itu lampu perlu dimatikan dulu, matikan biar pada bubar gitu. Artinya ini klimaks lah penyelenggaraan. Yang kedua sukses prestasi. Ya. Prestasi secara nasional banyak sekali rekor-rekor nasional yang tercipta. Bahkan kita punya atlet cewek yang memecahkan 3 rekor ya Pak. kemudian Ya, meraih 3 medali emas. Itu prestasi luar biasa. Banyak sekali rekor terpecahkan di PON kali ini. Kemudian terkhusus untuk Sumatera Utara, ini yang spesial. Kita menempati peringkat yang keempat. Oh, ini luar biasa ini. Keempat setelah pada PON yang lalu kita ke-13. Jadi ada lompatan yang luar biasa. Dan keempat ini di atasnya itu ada Jawa Barat, DKI, kemudian Jawa Timur. Nah, kalau 3 ini ya rasanya kita perlu kerja keras lah. Jadi sebenarnya nomor 3 sebenarnya mungkin Pak ya. Mungkin bisa saja. Kita 13 ke 4. Oh iya, itu lompatan luar biasa. Lompatan luar biasa berarti 4 Pak. ini sama dengan nomor 1 sebenarnya. Nah, gitu. Jadi ini dari sisi prestasi. Kemudian yang kedua sukses administrasi. Nah, kita berusaha administrasi juga akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya juga bagus. Ini di pusat itu ada Satgas Pendampingan. Satgas Pendampingan. Yang sering disampaikan oleh Pak Menpora itu. Pendampingan ini Satgas ini ada 2. Itu penyelenggaraan dan tata kelola. Penyelenggaraannya Pak Menpora, tata kelolanya itu Pak Wakil Jaksa Agung. Nah, ini untuk mengawal agar semuanya berjalan lancar. Kemudian di PB PON di Sumut juga tadi terlibat Forkopimda. Ada kepolisian dan kejaksaan yang BPKP di situ ya Pak. BPKP di situ. Itu sukses administrasi. Yang keempat adalah sukses ekonomi. Nah, ekonomi dengan adanya PON ini begitu berkembang dengan pesat. Kemudian tenaga kerja juga ditampung cukup banyak. Kemudian lagi wisata juga kita berkembang, kuliner, kemudian wastra, hotel-hotel penuh, kemudian rental juga penuh. Ini luar biasa. Efek dominonya semua rasakan. Semua rasakan. Dan yang lebih bagus lagi ya Sumatera Utara begitu populer. Nah, kalau ada PON seperti ini bukan hanya orang Indonesia tapi seluruh dunia ikut mengamati. Dan memang mungkin jadi momen juga buat Sumut ya, Pak Gubernur. Tadi satu fasilitas kita hari ini sudah dapat suplai dana lah kira-kira kita untuk membangun venue-venue olahraga bertaraf internasional. Kedua tadi yang menarik Pak Gub adalah semua masyarakat, semua unit usaha terkena dampak positif. Tadi hotel Pak setengah mati mencari hotel Pak. Jadi teman-teman, kebetulan saya punya teman-teman dari Pontianak sana Pak Gub. Kan tugas sebelum di Pontianak Pak. Jadi teman-teman datang ke sini minta carikan hotel setengah mati Pak, cari hotelnya. Dapat pun pisah-pisah mereka Pak. Jadi ada yang di sana, ada yang di sini. Artinya semua hotel akupansinya tinggi sekali. Lalu kemudian mall Pak, UMKM kita. Di Pemprov sendiri Pak Gub, sudahkah kita melakukan katakanlah perhitungan berapa besar sih perputaran uang selama kita pelaksanaan sekitar 20 hari pelaksanaan PON ke-21 itu Pak?
Iya, yang jelas secara kasat mata kita melihat perkembangan itu betapa sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi kita juga cukup bagus. Kemudian kalau kita melihat di tempat oleh-oleh ludes semuanya, ya itu semua nenteng oleh-oleh. Rumah-rumah makan penuh gitu ya. Kemudian wastra, pakaian-pakaian, batik segala macam itu ulos, songket itu juga habis. Ini menandakan betapa besarnya dampak dari PON ini. Kita saat ini sedang mengkaji itu, BPS juga sedang mengkaji itu bersama Bank Indonesia, dan rencana tanggal 5 itu besok akan dirilis. Nah, ini dampak ekonomi dari PON itu seperti apa besok akan dirilis. Nah, Tribuners mesti update nanti. Kita akan lihat ya Pak setelah penelitian yang dilakukan nanti BPS sama teman-teman di Pemprov. BI sejauh mana sih dampak PON itu bagi perekonomian. Memang ketika ngomong perekonomian 3 bulan terakhir juga nanti mungkin kita akan singgung Pak di pertanyaan berikutnya. Bagaimana kemudian peningkatan perekonomian kita juga tumbuh dibanding periode sebelumnya katanya Pak. Lalu Pak Gub, tadi tata kelola kita sudah oke lah. Pelaksanaan ya dengan kekurangan yang ada kan Pak. Sempet kemarin viral kemudian makanan. Dan lalu diolah lah di sosial media. Pak Gub memantau nggak itu? Iya, saya ngikutin. Dan waktu itu gimana Pak Gub kemudian melakukan proses supaya betul-betul atlet, official itu mendapatkan pelayanan prima? Ini bagus sebagai kontrol sosial ya, sehingga ada berita, kita langsung ngecek, kemudian kita langsung melakukan perbaikan. Kalau untuk makanan, di Sumatera Utara tidak ada masalah, relatif tidak ada masalah lah. Karena seluruh atlet itu makannya di hotel. Semuanya dengan menu hotel, dengan full board. Kalau sedang bertanding di luar baru kita kirim ke luar. Makanannya yang hotel yang kirim ke sana. Dan ini dipantau oleh ahli gizi. Ada ahli gizi gizinya? ada di hotel-hotel itu memantau. Karena kebutuhan untuk makanan itu berbeda-beda setiap atlet, harus disesuaikan. Kemudian di hotel-hotel juga ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu nginep di situ. Nah, ini bukan hanya makanannya saja, tenaga kesehatan juga ada. Kemudian ambulan juga kita siapkan di hotel dan di venue. Setiap venue itu ada dua ambulan. Kemudian transportasi juga kita siapkan. Jadi semuanya kita maksimalkan lah ini. Jadi untuk makanan relatif tidak ada masalah. Kalau toh ada beberapa masalah itu karena ada yang terlewat. Misalnya mungkin lupa memasukkan lauk pauk. Kalau miss tuh 1-2 ada lah ya Pak. Karena manusia juga yang kerja ini kan. Nanti ada lauknya kurang tempe nanti marah gitu kan. Mungkin kalau terlambat karena yang nganter banyak pecah atau terkendala non teknis lain bisa saja. Memang Tribuners kami juga lakukan proses liputan Pak Gub waktu itu. Kita turunkan tim untuk melihat secara langsung gimana sih makanan untuk atlet dan official. Rupanya kalau untuk di Sumatera Utara clear kita bahwa teman-teman sudah disediakan oleh pihak hotel. Pak Gubernur. Lalu Pak Gub, venue kita sangat banyak nih, bagus. Saya kemarin baru dari bandara, saya lihat lagi Pak, memang masih belum dibuka aksesnya untuk masyarakat untuk ke stadion. Karena lagi diperbaiki. Ya Pak. Next Pak, ini bagaimana? Apakah ini masih tercatat sebagai aset negara atau sudah kemudian nanti diserahkan ke Pemprov Sumatera Utara untuk penggunaan dan perawatannya Pak? Iya, maka kita salah satu dampak keuntungan kita menjadi tuan rumah PON adalah kita mendapatkan venue, dapatkan sarana prasarana. Tapi PR kita ya bagaimana harus bisa memanfaatkan ini setelah PON. Ini menjadi PR besar kita. Kita mendapatkan stadion itu cukup banyak, baik itu yang dibiayai oleh APBD maupun oleh APBN. Kalau yang pasti APBN itu stadion utama. Kalau yang lain-lain itu umumnya itu dari APBD. Tapi dengan adanya PON kita membangun itu semua. Nah, untuk pemanfaatan kami juga sudah berdiskusi, sudah beberapa kali bahas dengan berbagai pihak termasuk pengurus cabang. Ada beberapa alternatif untuk pemanfaatan. Di antaranya adalah nanti dimanfaatkan oleh pengurus cabang masing-masing. Misalnya di stadion utama bisa PSSI, sepak bola yang mengelola gitu ya. Kemudian di
stadion atletik juga seperti itu. Itu antara lain bisa seperti itu. Oke. Bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Bisa dikelola oleh BUMD. Ya. Bisa juga diserahkan kepada Pemda masing-masing yang di kabupaten kota. Kita kan ada di 10 kabupaten kota. Ya. Dan kemudian kemarin juga di momen PON ini kami membentuk yayasan. Oke. Nah, ini yayasan ini juga antara lain akan memikirkan bagaimana pengembangan olahraga di Sumatera Utara. Yayasannya ini kami dirikan, saya bersama dengan KONI, bersama dengan legendaris olahraga di Sumatera Utara. Jadi tokoh-tokoh olahraga Mungkin yang saya sempat lihat Ya. mereka diundang ke penutupan ya Pak ya? di penutupan diundang, tapi Yang punya capaian-capaian Betul. tingkat nasional dan internasional kemarin itu ya? betul. Dan kami berikan apresiasi, berikan penghargaan yang selama ini tidak pernah terjadi sama sekali. Kemudian kita membentuk yayasan. Nama yayasannya itu Gelang Galang Gemilang Indonesia. Gelang Galang Gemilang Indonesia. Galang, Galang kemudian Gemilang? Gelang Galang Gemilang Indonesia. Indonesia. Galang itu bagaimana kita menggalang, gelang itu satu persatuan, satu kesatuan, gemilang itu tujuan prestasi kita. Di situ berisi legendaris olahraga, kemudian pencinta olahraga, nanti bagaimana mengembangkan olahraga di Sumatera Utara, termasuk memikirkan bagaimana pemanfaatan venue Venue yang sudah ada. Iya, antara lain di situ. Baik. Tribuners, ini menarik sama diskusi kita dengan Pak Gubernur, Pak. Tapi sebelum lanjut, karena acaranya ngopi sore, Ya. kita seruput kopi dulu, Pak. Oke. Silakan, Pak. Terima kasih. Kita ngopi dulu. Tribuners, memang kemarin kita membaca banyak sekali, Pak Gubernur, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Satu diantaranya adalah, mungkin ini juga titipan Tribuners dari para atlet kita. Pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan kami yang sudah mengukir prestasi pada PON 21, ya. Pak Gubernur? Silakan, Pak. Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum membahas itu, apa yang akan diberikan, reward yang akan diberikan, kita bahas kopi dulu nih. Kopinya? Ini kopi Sumatera Utara namanya. Iya, Di Sumatera Utara ini baru kita launching kopi sumut. Kopi sumut. Jadi kita buat branding di Sumatera Utara itu punya kopi, karena kita termasuk penghasil kopi yang terbaik lah, terbesar, ya, Pak ya, dan terbesar. Maka kopi sumut itu nanti macam-macam jenisnya. Maka kita sekarang galakkan untuk ngopi itu sehat. Kalau tidak ngopi tidak keren. Nah, gitu. Kita buat kopi mendunia, kopi sumut mendunia. Kayaknya udah cocok ya Tribuners, masuknya di acara ngopi sorenya punya Tribun Medan. Kopinya kopi Sumatera Utara. Kopi Sumatera Utara. Iya. Terkait dengan bonus, tentu kita pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan olahraga dengan berbagai upaya kita lakukan. Ada pembinaan, ada pencarian bibit, kemudian ada mengikut sertakan di event-event internasional, mengirimkan pelatihan gitu ya, memberikan bantuan dana, sarana prasarana ke KONI dan sebagainya. Dan tentu juga memberikan apresiasi. Nah, bonus ini yang ditunggu-tunggu para atlet dan juga official yang lain. Kalau tahun lalu, periode yang lalu itu 300 untuk emas, 300 juta untuk emas. Nah, tahun ini jumlahnya sebesar 300 juta lebih. Ya, berarti itu ada naik ya, Pak ya? Umumkan. Nah, ya. naiknya insya Allah signifikan. Kita sedang hitung detil kebutuhannya berapa, nanti akan kita segera sampaikan. Pasti 300 juta lebih. Rasa-rasanya perlu berdoa lebih kuat ini, supaya 300 juta lebihnya lebih 99. Mudah-mudahan cukup besar, mudah-mudahan. Artinya bonus itu pasti akan ada untuk atlet-atlet kita yang berprestasi. Akan diberikan, Pak Gubernur. Akan diberikan. Kita akan berikan. Nah, pertanyaan kalian sudah saya sampaikan ya, Tribuners. Iya, kita tunggu nanti pengumuman berapa besarnya dan akan kita segera berikan. Satu tugas berat mungkin sudah selesai nih, Pak. Iya. PON 21 sudah penutupannya oke sekali. Saya nggak kebagian stiker kemarin, Pak, jadi nggak bisa masuk. Iya. Jadi saya lihat jam 10.000 langkah juga saya dari pinggir jalan sampai ke venue utama. Tapi semua terbayar lunas waktu saya masuk di dalam, luar biasa acara penutupan kita sukses. Mungkin semua happy, Pak, dengan penutupan kemarin. Lalu PON sudah selesai. Tugas berat lagi nih di depan mata nih, Pak. Pilkada Sumatera Utara. Iya. Langkah apa, Pak, yang hari ini sudah kita lakukan? Tentu 3 bulan Bapak juga punya pengalaman sebelumnya di daerah Sumatera. Apa upaya yang kemudian kita lakukan menjelang pelaksanaan pilkada ini, Pak? Iya,
tahun ini di pelaksanaan pemilu yang lalu saya di Sumatera Selatan ya, di Sumsel, itu pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi saya punya pengalaman terkait pilkada itu di Sulawesi Utara. Saya pernah jadi PJ di Sulawesi Utara, PJ gubernur di sana. Waktu itu juga serentak pilkada. Waktu itu belum serentak seperti sekarang. Ya saat ini serentak yang terbesar. Dan itu pilgub ya Pak? Pilgub dan juga beberapa kabupaten kota juga bersama-sama. Nah dari pengalaman ini tentu kita melakukan langkah-langkah strategis bersama dengan KPU Bawaslu dan juga dengan Forkopimda. Kita harus ingat bahwa penyelenggara dari pilkada itu sama dengan pemilu juga itu adalah KPU. Dan Bawaslu. Kita pemerintah itu mendukung. Maka pemerintah yang pertama memberikan hibah, dana hibah. Provinsi memberikan hibah kepada KPU, Bawaslu, TNI, Polri, gitu ya. Kemudian instansi lain di tingkat provinsi. Kemudian di kabupaten kota juga memberikan itu. Selain itu juga kita mendorong menciptakan iklim yang kondusif. Nah, kami bersama dengan Forkopimda terus ngumpul, terus diskusi bagaimana agar pilkada di Sumatera Utara ini berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Dan kami berusaha untuk menjadikan pilkada di Sumatera Utara ini menjadi pilkada percontohan. Pilkada yang terbaik lah kalau bisa. Karena apa? Karena kalau pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara ini bisa lancar, aman, sukses, itu akan berkontribusi ke nasional. Posisi Sumatera Utara ini cukup strategis karena Provinsi Sumatera Utara termasuk provinsi yang terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya aja nomor 4. Nomor 4, benar. Berarti kan kalau dampak terjadi sesuatu di Sumatera Utara ini akan berdampak ke nasional. Pengaruh ke nasional. Nah, ini makanya posisi Sumatera Utara sangat penting. Oleh karena itu kita harus bersama-sama mensukseskan pilkada ini. Kemudian yang lain tentu kita juga sudah menghimbau, sudah meminta kepada seluruh ASN untuk netral. Itu kewenangan saya kalau untuk ASN. TNI Polri juga netral. Kemudian kita juga sudah memberikan surat, memberikan himbauan, terus melakukan pengawasan. Ini yang kita lakukan. Juga menciptakan iklim kondusif. Kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak untuk menyampaikan betapa pentingnya kita membuat pilkada ini pilkada yang damai. Sudah deklarasi pilkada damai sudah, KPU juga sudah, kami Pemprov juga sudah, semuanya sudah juga ikut bersama-sama tanda tangan dan berbagai upaya lain terus akan kita lakukan. Kemarin bahkan ada ngopi bareng-bareng katanya Pak. Pak Kapolda, Pak Pangdam, dengan dan Lanud, dan Lanal, Korsek, Kajati, Kabinda. Rasanya nggak perlu rapat yang mesti kita pakai formalitas. Bapak juga tempuh upaya-upaya dengan cara kopi tadi Pak ya? Iya, penting. Sama dengan hari ini ngopi ini kan banyak yang bisa kita bahas. Nah, kemarin malam itu kita Forkopimda ngopi bareng. Ngopi bareng di wilayah namanya wilayah Multatuli, Medan. Nah, di situ kan tempat ngopi tuh. Tempat ngopi rame-rame di situ. Kita berbaur dengan masyarakat dan ternyata sangat efektif. Di situ banyak sekali yang kita bahas. Kebetulan ketemu dengan wartawan Tribun juga di situ Pak. Untuk kebaca itu Pak. Kemudian wah ini ditanya-tanya di situ. Nah, ternyata untuk membahas sesuatu yang serius nggak perlu di tempat yang serius gitu. Tidak harus selalu dengan cara serius, dengan cara informal. Bahkan saya memang dinasihati, diberikan pesan oleh Pak Mendagri, Pak Muhammad Tito Karnavian, pesan perlu kadang-kadang membahas masalah itu dengan cara informal. Maka sesuai dengan arahan beliau, kami laksanakan pertemuan-pertemuan informal seperti itu dengan Forkopimda, dengan Bupati Wali Kota, dengan KPU Bawaslu, dengan elemen-elemen lain. Nah di situ kita menunjukkan juga kepada masyarakat, ini loh kami kompak, ini loh kami juga terus memikirkan ini, negara hadir, itu penting agar suasana aman, damai, nyaman itu tercipta. Dan ayo itu kita ikuti semua. Kita ikuti semua elemen yang ada di Sumatera Utara. Kita tunjukkan kekompakan kita, kekeluargaan kita, sehingga kita juga menjadi contoh dan ini akan diikuti yang lain. Rasanya masyarakat melihat langsung ya Pak. Pemimpin-pemimpin mereka di Sumatera Utara guyup, duduk bareng, segelas kopi, mungkin ada sejuta solusi yang bisa dibahas gitu ya Pak. Dan ini akan terus kita lakukan. Kami kalau dengan Forkopimda rutin setiap minggu, tempatnya berpindah-pindah. Di situ banyak sekali inspirasi. Kita juga mendengar
bagaimana masyarakat juga juga mungkin bisa ngeluh langsung ya, bisa ketemu pemimpinnya di situ Pak ya. Iya, di situ banyak sekali manfaatnya. Maka kami sangat berterima kasih. Ini Pak Mendagri memberikan arahan yang begitu jitu dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara-cara juga informal. Ya. Pak Gubernur, tentu tekanan kuat akan dirasakan teman-teman PJ Gubernur, kemudian PJ Wali Kota, PJ Bupati, PJS yang hari ini bertugas untuk mempersiapkan pilkada. Tentu isu-isu cawe-cawe, isu-isu main belakang itu hembus kencangannya. Demikian mungkin untuk Pak Gubernur sendiri. Lah, Pak Gubernur melihat nih ini gimana nih? Iya, jadi memang isu cawe-cawe itu akan selalu ada, ditujukan kepada PJS. Ya, bahkan kepada kepala daerah, bahkan kepada ASN, bahkan juga kepada TNI Polri, itu selalu ada. Jadi itu bagi kami anggap sebagai warning bahwa kita harus hati-hati. Rasanya nggak perlu juga, biarin aja gitu Pak ya? Iya, ya kita tidak boleh melanggar dan kita harus netral, bahkan deklarasi. Dan kita untuk tidak netral juga rasanya sulit ya ruangnya ya, karena kita diawasi. Rasanya secara jabatan juga Bapak diawasi juga dan diawasi dari pimpinan kita diawasi, Bawaslu mengawasi, kemudian aparat juga mengawasi, masyarakat juga mengawasi, dan PJS itu sangat gampang dicopot. Maka saya kira nggak ada yang berani-berani coba-coba. Kalau berani-berani ya siap harus risikonya dicopot kapan saja. Begitu juga ASN. Kalau ASN saya pastikan kalau melanggar dan itu kewenangan saya, akan saya lakukan tindakan. Bapak sikat. Tapi tentu sesuai dengan apa kesalahannya. Kesalahannya ada tingkatan-tingkatan. Jadi pengawasan kita ada kalau terkait dengan pemilu atau pilkada itu ada Bawaslu. Bawaslu nanti akan memberikan sanksi. Terkait dengan pegawainya itu saya, pembina pegawai, tapi untuk di provinsi. Di kabupaten kota ada pembina pegawai, itu bupati wali kota. Kemudian ada pelanggaran yang lain, tentu ada inspektorat juga akan bisa memberikan sanksi. Begitu juga kalau ada pelanggaran pidana, tentu APH. Jadi berlapis ini, ada media, ada kemudian ormas, ada masyarakat. Ayo saya minta kepada seluruh masyarakat, seluruh komponen juga mengawasi netralitas pegawai ini. Kita sama-sama. Rasanya secara pengawasan sudah cukup lengkap dan media tentu Tribun juga akan melakukan proses pengawasan itu, harus. Pak Gubernur, supaya ya demokrasi kita betul-betul bisa berjalan dengan baik paling tidak, Pak Gubernur. Betul. Kurang lebih 2 bulan lagi Pak, masyarakat akan nyoblos nih. Tadi pemilih kita nomor 4 terbesar seluruh Indonesia. Lalu kita juga mungkin jadi barometer mungkin Pak, setelah Jakarta, setelah Jawa Timur, setelah Jawa Barat, mungkin Sumatera Utara ini punya magnitude yang besar sekali untuk tingkat nasional. Seperti Pak Gubernur bilang, apapun peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara akan berdampak pada nasional nanti. 2 bulan ke depan ini Pak, kemudian bagaimana kemudian komunikasi Bapak khusus kepada penyelenggara pemilu sendiri Pak? Ya, komunikasi kita sangat intens. Hari ini juga saya baru menerima KPU dari pengurus KPU cukup lengkap, komisioner, kita berdiskusi bagaimana untuk mendorong atau ikut melaksanakan bersama-sama pelaksanaan pilkada ini agar berjalan lancar. Dengan Bawaslu juga kita sudah komunikasi, bahkan ada pembekalan untuk seluruh pengawas, saya juga hadir, saya juga memberi pembekalan. Itu terus kita lakukan. Begitu juga dari sisi Forkopimda kita intens. Dalam waktu dekat kita rencana juga akan ada pertemuan dengan KPU provinsi dan kabupaten kota, dengan Bawaslu juga, dengan Forkopimda. Kita akan update, kita akan berdiskusi, terus kemudian kita mencari solusi-solusi dan kemungkinan solusi apa yang akan kita lakukan manakala ada masalah-masalah atau kendala-kendala. Pak, tentu kan jumlah pemilih kita tuh gede tuh Pak. Saya meyakini mungkin di atas 50% adalah para pemilih pemula tuh Pak. Iya. Mungkin apa sih yang kemudian juga kita bantu untuk penyelenggara pemilu nih supaya pemilih-pemilih pemula kita nih ikut terlibat nih Pak dalam proses demokrasi kita? Iya. Jadi ini sosialisasi penting. Kita perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa
pilkada ini peristiwa 5 tahunan. Ini sangat langka dan akan berulang lagi 5 tahun lagi. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh warga masyarakat jangan sia-siakan ini. Datanglah ke TPS tanggal 27 November nanti. Gunakan hak pilih kita, jangan sia-siakan. Hak pilih kita sangat berharga karena akan menentukan pemimpin-pemimpin kita, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Kepada pemilih pemula yang baru memilih, namanya pengalaman pertama. Kesan pertama itu kan mestinya dibuat indah ya Pak. Itu makanya jangan sia-siakan, gunakan untuk pemilih pemula untuk bisa memilih. Dan kita juga meminta kepada sekolah-sekolah, kemudian perguruan tinggi untuk bisa ikut mensosialisasikan, ikut mendorong agar pemilih pemula itu menggunakan hak pilihnya. Baik. Partisipasi itu juga penting. Partisipasi ya, politik ya. itu penting juga. Benar. Ya. Paling tidak kita memilih orang yang nanti mimpin kita nih 5 tahun ke depan. Rasanya rugi kalau kita nggak nentuin ya Pak ya. Betul, 5 tahun jangan dipertaruhkan. Kita harus kawal betul itu sesuai dengan aspirasi dan kita pilih yang terbaik. Dan penting juga Tribuners untuk melihat paling tidak track record, kemudian program yang disampaikan para calon ya Pak ya. Yang mana yang kemudian bisa kita perlu cocok nih kan gitu yang kita cermati gitu ya Pak. Betul. Nah menarik Tribuners, tentu sudah 3 bulan lebih, hampir mungkin jalan ke 4 bulan Bapak kemudian memimpin Sumatera Utara. Iya, 3 bulan. Tentu ada progres. 3 bulan pertama tentu sudah dilakukan Kemendagri untuk kemudian melakukan proses nih. Bener gak nih jalannya Pak Agus Fatoni ini di Sumatera Utara? Data yang saya punya Pak, ada beberapa capaian yang rasanya juga luar biasa. Ini ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, stunting, kemudian pertumbuhan ekonomi misalnya di data saya 4,95% dibanding triwulan sebelumnya hanya 4,88%. Lalu ada inflasi Juni 2024 angkanya 3,35%, turun di bulan Juli sebesar 2,06%, lalu Agustus hanya 1,8%. Menarik lagi Tribuners, ada angka kemiskinan dari 8,15% di 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Nah itu triknya gimana tuh Pak? 3 bulan tuh bisa ada progres? Iya. Begitu. Itu data yang disampaikan itu memang data kondisi real dan kita bersyukur capaian kita cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita berada di atas nasional. Rata-rata kita nasional. Di atas nasional. Ya. Kemudian yang menarik juga inflasi. Inflasi kita selama saya masuk, ya kita bersyukur karena bersama-sama kita kerja langsung di bawah nasional. Selama ini selalu di atas nasional. Dan bulan kedua juga di bawah nasional. Hat-trick kita. Bulan kedua. Kemudian yang terakhir kemarin 1,86% itu juga di bawah nasional. Nah, ini semua berkat kerjasama kita, berkat kekompakan kita, dan juga saya mencanangkan gerakan-gerakan serentak. Ini yang menyatukan kita semua. Kita menjadi kompak, bersatu, bersama-sama, bergerak serentak. Misalnya ada gerakan pembangunan serentak se-Sumatera Utara. Ini kita membangun dari berbagai sektor, kita berhimpun di situ. Ada gerakan penanganan inflasi serentak se-Sumatera Utara. Jadi seluruhnya ikut bersama-sama menangani. Kemudian ada gerakan pasar murah serentak, ada gerakan macam-macam, termasuk gerakan menanam serentak, ada gerakan pemberian tablet tambah darah serentak, ada kemudian penanganan kemiskinan ekstrim, ada macam-macam gerakan serentak, ada 14 gerakan serentak kita canangkan sebagai wujud langkah pertama kita bahwa kita perlu bergerak serentak dan bergotong royong. Termasuk juga ada gerakan perlindungan tenaga rentan. Nah, itu juga kita lakukan. Ini terus kita lakukan bersama-sama, kita membuka ruang kepada seluruh pihak untuk bisa bersama-sama ikut membangun Sumatera Utara yang kita cintai. Rasanya capaian 3 bulan ini sangat luar biasa Pak ya. Inflasi itu kan selalu jadi momok tuh Pak. Gara-gara cabai inflasi, tiket pesawat inflasi. Dan kita kemarin 3 bulan sudah dievaluasi. Nah itu ada evaluasinya dari Kemendagri. Ada di Kemendagri. Jadi ini yang berbeda. Jadi PJ, PJS itu dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Kalau nggak bagus ya dicopot. Triwulan itu ada evaluasi. Dan kita bersyukur kalau kemarin kita hadir langsung ataupun kita membaca media,
Kemendagri memberikan apresiasi terhadap kinerja 3 bulan Sumatera Utara ini. Ini juga kita bersyukur karena kebersamaan kita tadi. Iya, 3 bulan. 3 bulan, 3 Pak, ya. bulan dan, harus dan angka itu sangat luar biasa ya di ada 3 poin 106 pokok indikator. rasanya. Oh, itu nggak sembarangan loh. 106 indikator. 6 indikator. Jadi kuantitatif jelas. Ini bagaimana melakukan apa, masalahnya apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, masalahnya bagaimana, itu dicermati satu-satu. Evaluatornya itu bukan sembarangan, dia akan mencermati per bidang, per bagian. Nah, seperti itu. Rasanya cuman mau cawe-cawe ya, Pak, itu. ya. Jadi kita harus kerja keras, fokus pokoknya. Makanya kalau di Sumatera Utara itu teman-teman bilang kalau kita tidur itu jam kecil. Jam 1, jam 2, itu jam kecil. Jam besar kita patroli lagi, Pak, ya? Kita masih sore. Gitu. Iya. Dan di Sumatera Utara tidak ada besok. Semuanya hari ini. Selama masih bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini. Kita bersyukur kerja keras teman-teman membuahkan hasil. Tapi rasanya pola-pola yang tadi seperti Pak Gubernur bilang, tidak mesti secara formil, kita bisa berdiskusi, bisa mencari solusi lewat informal tadi juga itu bisa. Juga sangat membantu sangat membantu. Pak Gubernur. Ternyata itu sangat efektif. Kita bisa membahas berbagai macam persoalan dengan cara yang ringan. Dengan cara yang ringan. Kita bisa, oh ini begini, oh begini. Misalnya bagaimana kita menangani berbagai persoalan yang timbul, kemudian mengantisipasi berbagai persoalan yang ada, bagaimana langkah-langkahnya, itu kita lakukan baik secara rapat-rapat resmi maupun komunikasi informal. Ya. Tribuners, menarik diskusi dengan Pak Gubernur. Rasanya 1 jam pun tidak cukup. Oh, udah 1 jam ini ya? Pak, kita akan update lagi Tribuners bagaimana kemudian persiapan dan capaian dari pemerintah Sumatera Utara dalam momen lainnya. Tapi saya harus ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi lewat 2 platform kami, ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini. Pak, PON sudah selesai, kita laksanakan dengan baik, pilkada di depan mata, lalu ada satu lagi agenda internasional, Pak. F1 Powerboat katanya. Di November ya, Pak, kalau saya tidak salah. Itu persiapan kita sudah berjalan, Pak. Iya, kita terus persiapkan itu. Kita bersyukur di Sumatera Utara sudah terbiasa mengadakan event-event internasional. Jadi itu juga kita persiapkan. Tentu pemerintah daerah dengan posisinya dan kewenangannya terus ikut membantu mendorong itu bersama-sama dengan panitia, bersama-sama dengan pihak lain. Dan kita bersyukur banyak event internasional dilaksanakan di sini sehingga dampak ekonominya juga cukup terasa. Ini yang kita bersyukur, dan karena kita sudah sering, maka kita pun juga sudah terbiasa untuk bisa melakukan event-event itu. Kalau dari pemerintah provinsi termasuk kabupaten kota biasanya dukungan anggaran juga penting. Maka anggaran-anggaran juga kita akan siapkan. Kalau belum tercukupi kita akan carikan bagaimana caranya, bagaimana sumber-sumbernya itu tadi. Rasanya kalau Pak Gub perpanjang tanganan pemerintah pusat di daerah dengan komunikasi yang lebih gampang, rasanya diskusi kita dengan pemerintah pusat juga lebih gampang ya, Pak, ya? Iya. Kebetulan kalau terkait dengan penganggaran, saya di Kemendagri itu ditugaskan Pak Mendagri itu menjadi Dirjen Keuangan Daerah. Jadi kalau masalah uang-uang, jadi sudah hatam lah itu, Pak, ya. Kita mencari solusinya ya. Kita harus bisa mencari solusi-solusi solusi itu. Tidak ada yang tidak bisa lah. Harus kita bisa. Ada ruang-ruang yang bisa kita lakukan. Baik, Pak Gubernur, sebelum menutup ngopi sore hari ini, tentu ada hal penting yang Pak Gubernur harus sampaikan kepada masyarakat kita untuk di tanggal 27 November nanti, bagaimana kemudian supaya pilkada ini berjalan dengan tertib, aman, demokrasi bisa berjalan dengan sebagai mestinya. Silakan Pak Gubernur. Iya, kita bangga menjadi bagian dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ini provinsi, termasuk provinsi terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya nomor 4, luas wilayahnya cukup luas, jumlah kabupaten kotanya ada 33, potensinya begitu besar, kemudian posisi kita strategis sebagai pintu gerbang Indonesia. Banyak penerbangan yang ada di sini, banyak pintu masuk dari Indonesia bisa melalui Sumatera Utara, dan di Sumatera Utara ini ada konjen, ada konsulat kehormatan, perwakilan negara-negara sahabat yang di sini. Nah, ini semua peluang yang sangat bagus bagi Sumatera Utara untuk
terus meningkatkan pembangunan, untuk terus menggenjot kinerja. Maka mari kita bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga yang tidak kalah penting adalah menjaga, membuat iklim yang kondusif di Sumatera Utara, iklim yang aman, nyaman, mantap dan harmoni. Nah, mantap dan harmoni ini perlu kita jaga. Yang sudah stabil, sudah bagus kita pertahankan, yang belum kita buat lebih mantap lagi, dan kita jaga harmoni. Di Sumatera Utara ada 8 suku asli, dan yang lain berkumpul bersama di sini, termasuk suku bangsa dari luar negeri juga bersama-sama. Kita bisa harmoni, ini kekuatan kita. Mari kita jaga iklim kondusif, jaga nama baik, jaga marwah Sumatera Utara, karena kalau bagus kita ikut bangga. Tapi kalau jelek tentu kita ikut malu. Maka di media sosial, di keseharian, kebaikan-kebaikan perlu kita sebarluaskan. Media sosial silahkan diaktifkan. Kita sebarluaskan berita-berita baik, berita-berita positif, berita-berita yang memotivasi, memberikan inspirasi. Itu terus perlu kita sebarluaskan. Kita hindari berita-berita hoax, ujaran kebencian, kemudian berita-berita adu domba, dan segala macam fitnah. Ini semua kita lakukan untuk Sumatera Utara yang kita cintai. Jadi kita harus bekerja nyata, ikut bersama-sama di semua posisi kita, membuat Sumatera Utara semakin harum di dunia internasional dan semakin dikenal di dunia internasional. Baik, Pak Gubernur, terima kasih sudah hadir di Ngopi Sore di Studio 1 Tribun Medan. Pak Gubernur, tentu Tribuners, kita akan update informasi terkini nanti Pak Gub, terkait bagaimana kemudian paling tidak triwulan ke depan bagaimana kepemimpinan Pak Gubernur di Sumatera Utara. Sekali lagi Pak Gubernur, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Ngopi Sore edisi hari ini bersama PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak Agus Fatoni. Kita jumpa lagi di Ngopi Sore edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih, sampai ketemu.